Tuhan, tempat aku berteduh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita sekarang masuk pada pintu atau kamar, sebutnya babu sholatit tatawwu'i, bab salat sunat. Hadis nomor 373. An Rabi'ata ibni Malikinil al-Aslami radhiyallahu anhu qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghayra dzalik faqultu huwa zaka qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujudi, rawahu Muslim. Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, mintalah. Maka saya berkata, saya minta dapat menyertai paduka Tuhan di surga. Maka sabdanya, dan adakah yang lain dari itu? Saya jawab, itu saja. Sabdanya, tolonglah akan daku buat dirimu dengan banyak sujud. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini masuk Islam ketika masih kecil, kira-kira usianya 9 atau 10 tahun. Kemudian dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamnya di masjid atau di selasar masjid. Pada saat itu banyak anak-anak yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Anas bin Malik, dan ada yang menitipkan diri seperti Abu Hurairah. Itu barangkali kalau sekarang disebut para santri kecil. Yang lainnya juga ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Kalau Ibnu Mas'ud itu sudah agak dewasa, bahkan sudah punya pekerjaannya itu tukang pikul. Ibnu Mas'ud itu di Arab Saudi sampai sekarang itu tidak bisa membuat sumur bor untuk mengambil air. Jadi kalau ada keperluan air itu harus mencari dulu, dikarenakan di sana, misalnya di Madinah, itu ada
di Madinah itu kan batu, sebetulnya batu itu di bawah, seperti di Mekah juga batu. Batu itu kan tidak rata, ada yang gitu cekung ke bawah, yang kerdong. Nah, sehingga apabila datang hujan itu tidak diserap oleh tanah, sebab bukan tanah, batu, jadi ada air begitu. Itu di padang pasir. Kalau ada pasir di sana ya menumbuhi atau tumbuh tanaman, itu yang disebut dengan buk'ah atau oase. Jadi oase itu di padang pasir suka ada seperti itu ya. Nah, itu tidak terserap. Mendurang masih gak balong batu tah, kampung batu di Cimahi ada itu. Bahkan ada di tempat yang lain, jadi si batunya dibongkar, dijadikan bangunan, nah, kemudian sudah cekung begitu dipakai, dijadikan sawah. Jadi airnya tidak habis. Nah, dari sanalah orang-orang Madinah mengambil air seperti di Badar begitu. Dan kita juga sudah tahu bahwa ada orang-orang yang sengaja mengambil air itu biasanya malam mengambil air itu, malam untuk satu hari siang, dan airnya itu disimpan di mazadah. Mazadah itu terbuat dari kulit kambing. Jadi kulit kambingnya itu kalau menyembelih kambing itu dibeset si dadana kan, itu biasa beset orang mah itu mah dipolonyonkeun ke handap, sehingga dari kantung palobah liang-liangna tah dikaput, ditutupan bujurna, kakinya begitu. Kemudian yang besar dianyam begitu, bisa ditarik. Oke, saya ada fotonya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke Mekah itu ada museum, itu ada mazadah. Itu disamak, jadikan tempat air. Nah, kemudian ngocorkeun nanti tina buntut. Keran nanti ditutup. Jadi yang namanya keran itu sudah ada di sana itu. Untuk kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, itu para santri itu mengambil air. Apakah ada semacam daun tuh embernya juga ada yang dari kulit, mungkin kulit sapi dianyam begitu. Ada yang mazadah digantungkan. Nah, itu anak-anak tanpa disuruh. Masa Nabi Muhammad SAW mengambil air sendiri? Kan ada murid-muridnya. Murid-muridnya juga itu diberi makan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah punya makan itu hadiah. Jadi hadiah makanan itu bukan zakat, jadi hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah membagikannya kepada para santri. Itu sebetulnya di kita juga ada. Dulu itu kan para ajengan itu punya lahan, punya sawah, punya kebun, hayam, balong, artinya entak aya mina aidin wa faizin teh tidinya, tapi engkelah tama didongengkeunana. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk mau berwudu, ternyata Robi'ah bin Malik al-Aslami ini baru keluar dari zaman Rasul. Ketahuan oleh Rasulullah SAW. Itu kan orang yang berjasa menyediakan air untuk kepentingan keluarga Rasulullah SAW. Tidak disebutkan di sini zaman yang mana, gitu. Sebab zaman Rasul itu banyak. Setiap rumah ada zamannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sal. Nah, dalam kurung ini berarti sabda Rasul, sal. Mintalah. Mencek urang puasa sunnah, sok hayong naon. Sebab kan anak-anak banyak permintaan, banyak keinginan. Bisi hayang diburuhan, sok buruhna naon.
Kalau mau uang berapa, kalau mau makanan apa, atau minta apa saja. Nah, itu sebagai balasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap jasa yang dibuat oleh anak itu. Walaupun itu adalah santrinya, biasa itu, tapi ini mungkin ketahuan pada saat itu. Dalam hadis-hadis yang lain itu biasanya Anas atau Ibnu Umar yang membawa air itu. Bahkan Ibnu Abbas itu pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekurang-kurangnya kalau tidak dibalas dengan harta itu, kalau ada yang memberi, doakan. Dan kebanyakan dari Rasulullah SAW itu yang diharap itu doanya. Hari pamer itu saja namanya mudah gitu, banyaklah yang memberi, tapi kan doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sama pada anak kecil ini. Anak kecil itu harita, anak ayah. Mintalah. Faqultu, kata Rabi'ah bin Malik al-Aslami, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta saya nanti dapat menyertaimu. Murafaqah itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 gitu. Wa hasuna ulaika rafiqa, nanti ada orang-orang yang menyertai para nabi di surga. Nah, ini orang ingin menyertai nabi di surga, bahkan ingin melayani begitu, karena kagumnya dan hormatnya kepada guru. Faqala awa ghairu dzalika, ada yang lain tidak selain itu, kata Rasulullah SAW. Kata Rabi'ah, huwa zakat eta we anu disuhunkeun ku abdi mah. Nah, ini sangat mengagumkan. Anak sekecil itu minta surga. Padahal orang oge lamun ditawaran sok rek minta naon, wah kita kan berpikir yang lain. Bahkan sekarang kan ada yang minta jabatan, ya naon cenah orang dia, orang dia mah bisa minta naon ku orang dia gitu. Atau kita tawarkan kepada yang lain, we naon, abdi mah asal dicoblos we cenah gitu. Itu sebetulnya permintaan-permintaan murah. Yang minta uang tuh murah. Yang minta jabatan paling-paling 4 tahun. Itu murah sebetulnya. Ini permintaan yang mahal dan bahkan sangat mahal. Permintaan ini bukan hanya sekedar masuk surga, tapi surganya surga Firdaus. Sebab kan Rasulullah SAW ditempatkan di surga Firdaus. Al-wasilah itu yang didoakan oleh setiap muslim setelah mendengar adzan. Itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau menemani Rasulullah, piraku beda surga ya. Itu berarti anak ini minta surga Firdaus. Atau mungkin karena anak ini saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menemani beliau, sehingga nanti kalau menemani itu, kalau ada perlu kan tinggal nyuruh. Dulu para santri itu suka diajak oleh ustadznya. Saya diantara yang sering diajak oleh Ustadz Abdullah. Jadi kata Ustadz Abdullah itu begini, dipilih si santri itu ngeluh. Nah,
Karena yang dipilih itu kudu hidung pangyanakeun kantongna, hidung senana dikitukeun itu hidung. Tapi antara hidung tara diajak. Panain diajak karek balik, kemana teh santri teh. Kalau saya tidak, itu diperhatikan itu, bahkan minumnya juga diperhatikan. Kalau ada sesuatu, misalnya yang kajaman, saya yang datang sana, Ustaz beli kajaman, diperiksa dulu itu, pansiana protokoler, nu kitu teh, gitu kan ke Ustaz matara kitu, kajaman, apa itu Ustaz? Itu lempeng mengko ke kiri, tapi dua pantu bah di sok gitu. Poe teh itu mengalap dia. Bentingan begitu mah. Dia mah disediakan airnya begitu. Jadi ada keinginan seperti itu. Tapi ini adalah keinginan yang hebat. Mun urang mah moal tah, cenah abdi mah asa naon gitu. Asa bagja, asa punya rumah gitu. Iman tuh lebih dari itu. Padahal masih kecil tuh. Biasa gitu. Bahkan Rasulullah SAW menawarkan, ada yang lain tidak? Tahu orang sok nambah, sok naon deui cenah ya. Naon atunya cenah tah yang bonusna. Tapi dia tidak. Huwa zaka eta we abdi mah. Ini pengetahuan tentang agamanya tinggi. Eleh urang oge teh. Gitu. Abdi oge kitu nanti tos kenging hadis ieu. Wah, nya kudu kitu ka guru teh mun hayang ngala ilmu guru. Karena itu berpengaruh kepada saya. Beda ya antara ustad itu. Ustad Abdul Rahman itu kalau khutbah tentang masalah yang aktual, itu yang saya tahu begitu. Itu kata Ustadz Zuhada. Kemudian kalau Ustadz Abdullah itu dari satu hadis diurai sampai tuntas, atau satu ayat diurai sampai tuntas. Lebih banyak menyentuh urusan ibadah, itu Ustadz Abdullah. Kalau Ustadz Sulibja lebih banyak menyentuh tentang urusan akhlak. Kalau Ustadz Komarudin Saleh itu lebih banyak menyentuh urusan politik. Karena yang empat itu ada pendampingnya. Ustadz Komarudin Saleh didampingi oleh Ustadz Abdul Latif Muhtar. Makanya Ustadz Abdul Latif Muhtar mantan ketua umum itu almarhum. Nah, itu seperti ini. Jadi khutbahnya tidak setenar Ustadz Sidik Amin, tapi urusan politik sampai jadi anggota DPR. Ustadz Abdul Rahman itu didampingi oleh Ustadz Muhammad Syarif Sukandi. Ustadz Abdullah itu didampingi oleh Ustadz Suhada. Kemudian Ustadz Sudibja itu oleh Ustadz Yahya Wardi, ulang buah batu. Nah, karena itu ditiron itu termasuk akhlaknya juga. Itu yang mendampingi. Dan perlu diketahui Ustadz Sidik Amin itu pendamping Ustadz Abdul Rahman. Segala khutbah-khutbahnya tadi Ustadz Abdul Rahman. Ditiron begitu, tapi dengan dikemas, dipasak dengan yang lain. Makanya beliau itu yang Ustadz Sidik Amin sering menulis khutbah, betul khutbah nulis gitu. Makanya ilmunya banyak. Nah itu nurun ayeuna. Tapi ayeuna mah budak diajak teh, Ustaz rek ngaji ya sareng ngilu, mangga we cenah cenah gitu. Teh budak ayeuna gitu. Kajian ngilu nu tadi teh budak teh eueuh gitu. Sena ustaz di mana gitu. Dia aya sena ustaz teh. Itu di Jepang gitu nya. Di sana disumputkeun pan sueur sena teh beli sesah miladian simpen ku anjeunna gitu. Saya sering begitu. Kemudian ketika ustaz tahu, dan itu kalau makan dekat ustaz, kalau makan dengan ustaz pan guramena beda. Nah,
Dan Ustaz juga mengerti karena kan tidak banyak makan gitu. Dikitukeun teh. Cenah diasaungkeun. Nah, itu cerita dari para ustadz yang sukses seperti itu. Nah, ini juga ingin melayani. Jadi aya dalilna gitu. Malahan ada aya nu teu bayaran. Seperti Abu Hurairah makannya dari Rasulullah. Dan tidak ada yang nyawad ya. Tidak ada yang apa? Naon nyawad ya tuh. Yang mengejek gitu. Tapi ternyata Abu Hurairah paling banyak hadisnya. Ayeuna oge Ustaz cenah abdi mayar cenah bade ngiring ka Ustaz nya sok we. Asa apakeun we hadis sakurang-kurangna 1.500 1.600. Hadis 1.600 itu hilang opatnya. Tinggal itu. Meh apa ngugulung buluku marom teh apa jumlah hadisnya sabar. 1.600 kirang opat. Upami sebutkeun 1.580 genep teh udah sesah atau 1.600 kirang opat. Cik tingali meh eta meh yakin atau apa-apa nomorna 1.600 nya. Terus? Nah, gitu. Tak kayak berita terus kitab naon cenah bergumorong seorang hadisna wah loba cenah daina teh sobat 300 tong kitu. 1.600 itu nya. Tapi anak itu setelah diberitahu kudu apa hadis abdi bari mayar we cenah gitu bekat itu sanggup apaakeun. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi syarat. Sebab untuk masuk ke surga Firdaus itu tidak cukup dengan doa Rasulullah SAW. Dan ini juga berlaku untuk umum. Doa saja tidak cukup. Ayo we ngadunga, hayang duit ngadunga we di masjid juga jam 10 di isu. Dulu juga pernah ada terjadi itu. Kalau tidak salah zaman Umar. Kata Umar, dari mana kamu makan? Ada saudara saya yang bekerja, kemudian hasil kerjanya disedekahkan kepada saya. Jadi dia membaca Quran, ngalunga, zikir, sholat, teu usaha. Kata Umar, dia lebih baik daripada kamu. Jadi tidak cukup begitu, walaupun ada aya anu ngalunga unggul. Jadi harus bekerja. Nah, karena ini ada syaratnya dari Rasulullah SAW. Fa'inni, maka tolonglah aku atau bantulah aku. Itu kan ada doanya al-ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah menolong, membantu. Di sini juga fa'inni, bantulah aku, tolonglah aku ala nafsika, untuk kepentingan dirimu, untuk keinginan dirimu menyertaiku nanti di surga. Jadi Rasulullah mendoakan, tapi tidak disebutkan doanya di sini. Doa itu cukup dalam hati untuk hal seperti ini. Pan enu ngadoa artinya hayang terus gitu. Mun doana panjang menang sakitu. Saya pernah itu di gedung sate tah ngadoa ketika wah saya ti persis cek si persis teh ieu cenah ahli ngadoa mah cenah Ustaz Ahmad. Doa saya itu pondok cek gigireun teh mah menang duit cenah mau jadi duit cenah gitu. Saya doa apa itu tidak bahkan sampai terkaget-kaget mereka itu dengan doa saya yang pendek. Padahal saya hanya mendoakan di Rasulullah. Yang itu dengan harewos mau jadi duit, gitu. Dan memang saya tidak dijadikan tukang doa lagi. Nggak doa teh tidak. Marukan teh lain profesi pernah seksi doa. Bahkan Ustaz Sidik Amin pernah di harewosan ku padada ketika Persib eleh wae. Itu di balai kota, saya ada di sana itu.
Iya doakan pasti mah. Itu cerus dah masuk ke doa mah. Sampai datang. Menang terus harita teh. Bahkan saya dihubungi lagi, Pak Ustaz cenah ieu pasti bade main deui. Saya teh moal. Gitu jadi bisi musyriknya itu. Saya diberi itu saat itu aya amplop. Saya tengah doa eleh dah. Jadi bisa keterusan di profesi saya kan jadi repot. Padahal saya membuat buku percikan doa itu yang dimaksud oleh Ustaz Cedik Amin. Tuh kenangan dulu tahun 2007. Nah di sini harus dibantu apa? Bikasrotis sujudi, dengan banyak sujud. Sujud itu tidak bisa banyak sebetulnya, apalagi sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat itu kalau yang wajib 17 ya berarti 34 kali 2 kan, satu rakaatnya 2 kali sujud, 17 34 ya. Dia hanya 34 kali sujud. Ini perlu banyak sujudnya. Nah, berarti selain sholat fardu adalah sholat sunat. Sebab sholat sunat itu lebih banyak rakaatnya daripada sholat fardu. Sholat fardu hanya 17 rakaat. Sholat sunat. Sholat sunat itu nanti kita bahas. Untuk rawatib saja ada yang 10, ada yang 12 rakaat. Bapak-bapak suka yang 10, suka 12, atau tidak suka. Sebab di awalnya untuk sholat duhur itu 4 rakaat tanpa tahiyat, langsung saja putus tarawih 4 rakaat. Malahan ada di akhirnya setelah sholat duhur juga 4 rakaat. Pan ulang maunya, 2 rakaat guys lumayan atuh tah kitu. Teh kasorangan eta teh. Malahan saya lebih memilih 4 rakaat daripada 2 rakaat dan 2 rakaat dengan tahiyatul masjid untuk sholat duhur itu. Karena itu di setia di itu untuk duhur mah 10 menit sebelum qomat itu teh cekap Pak, 10 menit. Rajin sholat 4 rakaat di masjid PP Pajaka. Tadi ada yang melihat saya itu keberangan atau yang menyusul, ternyata dia sudah selesai, saya belum selesai dengan Pajaka itu 4 rakaat. Pada di tiang halanya tiang hala dah tenang wae. Hadis nomor 378. Bilih ke diantosan mah oke, sholat nanti pan ke mah duhur sekedap deui. 379 dari Ummu Habibah, Ummu Mukminin. Ummu Habibah itu istri Rasul, nanti kita jelaskan siapa dia itu. Ya berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat 12 rakaat di harinya dan malamnya. Nah berarti ini sholat rawatib ya, bukan sholat wajib. 12 rakaat di harinya. Di sini kan ada barang siapa. Kalau barang siapa itu artinya sunat. Kalau yang wajib mah sholat lah, tidak pakai barang siapa. Barang siapa salat 12 rakaat di malamnya, di harinya dan malamnya, jadi 1 hari 1 malam, niscaya dengan itu dia dibikinkan untuknya 1 rumah di surga. Wah, tipe sabaraha atuh di surga mah aya tipe 70. Istana maksudnya teh. Nanti kita bahas itu khusus. Kita lihat 380. Dan bagi Tirmidzi
dalam hadis riwayat Tirmidzi seperti itu juga 12 rakaat. Nah, hanya diurai di sini 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Nah, itu kelah tama. Berarti 12 tah. Tahajud 11 ayat 13 tahajud teh. Ya, dengan iftitah. Jadi kalau 13 tadi tambah berapa? 12 berapa? 25 kali 2 50. Nah, kali 2 sujudnya 2 kali terus 50. Belum lagi seperti Bilal sholat tuhur setelah wudu sholat. Belum lagi sholat tahiyatul masjid. Yang paling banyak itu hari Jumat. Salat intidor, nah, di jam 8 suganta salat intidor 2 rakaat. Nah. Cenah hoream cenah atuh moal nepi ka surga Firdaus hoream gitu. Urang pan asup ka masjidna teh kewe tos adan. Tuh geus adan, ada khutbah heula cenah tuh. Tuh khutbah 2 kali khutbah oge cenah gitu. Itu tadi piwarang ku istri teh. Suruh sama istrinya sebab istrinya harus mendorong terus supaya kebagian ganjaran. Kan pahalanya banyak, diampuni dosa selama 10 hari. Bahkan yang pertama itu 30 juta ya. Kan onta teh 10 domba gitu. Ari kitu mah datang paneuri. Jabat teh kebagian di masjid gitu. Nah geus euy cenah Pak. Bilih ngahalangan batur. Gitu. Lantaran salatna di luar gitu. Atau di masjid PP mah gitu buru-buru keluar lantaran nu pangheulana keluar meunang sangu. Aya Jumat berkah teh ya gitu. Anu kitu mah salat ba'da Jumat gitunya eta mah kabagian runtahna we gitu. Dia ini teh gara-gara Jumat berkah itu kalau tidak pakai apa strategi budak teh jadi hayang keluar, hayang bulu-bulu. Kalau saya imamna dan ketahuan sini asupkeun ka ari dari payun. Simpan didinya. Jadi dibagi itu tidak semuanya kan kapasitas masjid PP itu 600 orang. Kalau membludak sampai keluar tuh 800 orang. Ini ngabagi 50. Sakit tuh kayak ngabagi gitu. Bahkan Ustaz pan nyimpan heula Ustaz pemeh suratna nya simpan na mimbar eta mata salat ditinggal itu aya lapor. Nah, jangan sampai kegiatan Jumat berkah itu mengganggu salat sunat. Ada sunat ieu nu penting mah ieu cenah kitu. Beda sama logika Islami nu penting mah salat sunat kan we eta mah gitu. Jadi kadang-kadang anak asrama juga tahu budak pesantren apa di masjid kan masjid Mu'tajam di dia mah kurang di itu ngabring we ka ditu ka cari pil tapi katipu oge tah aya catering mobok catering wah di dinya teh ngarariung di dinya teh si hore aduh punten cenah abdi kasiangan ngiring jumaah di dieu cenah kitu ceuk supirna teh dibuka teh kosong. Di Mekah juga kan ada ya Jumat berkah gitu. Nah di sini jangan sampai mengganggu orang atau mengganggu kekhusyuan orang untuk sholat sunat. Itu sampai 50 berarti harus banyak sholat sunat kalau ingin meningkatkan derajat di surga. Untuk Firdaus oge Tuhanapun anak itu kan sampai berapa? Sampai 100 lebih. Itu tuh untuk mujahid saja. Untuk mujahid saja. Surat An-Nisa sing cemilah orang. An-Nisa ayat 80 terus bab pembunuhan. Ayat 95. Coba diangkat cara. Man asisten abdi teh? Hah?
asisten abdi teh aya asisten ustad. Mohon tidak mang. Oh itu mengasap An-Nisa 85. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperan tanpa mempunyai ujur halangan dengan orang yang coba didangukeun Bu supaya kabita kayak dengan orang yang berhijab di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berhijab jihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan kepada masing-masing. Allah menjanjikan pahala yang baik surga dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang duduk dengan pahala yang besar. Ya. Di sini ada wa kullan wa'adallahul husna. Orang yang berjihad itu kata Rasulullah, untuk yang berjihad berbeda dengan orang yang duduk. Jadi nyumbang hente gitu, ini hente cicing we didinya jihad. Bari jihad ya ayo mangga cenah mangga tahu. Itu beda jauh sekali itu kan pahalanya. Ya mah orang yang berjihad saja tidak sama. Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini ada 100 tingkat untuk yang berjihad di jalan Allah. 100 tingkat itu mah komplek naon lah gitunya. Itu komplek elit, tapi di komplek juga kan ada macam-macamnya. Nu di payun mah tipe 180. Nu pengker nama pengker pisan tipe saha. Ya pokoknya mah dah aturannya sebegitu. Kalau buat komplek harus ada yang sederhana RSS bari itu. Nah, di antara yang 100 itu mungkin ini ada orang yang menunggu gitu. Duh, kira ada ya jihad gitunya. Ketika ada pengumuman di Rasul, oh ya siap, tah gitu. Ayeuna kieu teu ngadaguan jihad eta mah. Jihad ya, kayak caranya jihad entong. Mana eta beda. Sekalipun sama-sama berangkat, kayak cenah mending keneh. Nah, ada ragu-ragu yang bicara sama istrinya, cek istrinya entong atuh pa cenah lah. Pan ieu keur bubuleuyeungan, itu coba enak ke beas gitu. Tapi berangkat juga. Jadi yang jihad 100. Itu saya sudah bahas di buku tafsir An-Nisa. Nah, yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Kata Rasulullah, kalau mau minta surga bukan hanya sekedar masuk surga, mintalah Firdaus. Begitu sabda Rasulullah, mintalah surga Firdaus. Tapi hati sok kieu nyebutkeun da siga nama moal cenah. Nah gitu. Aku Allah digitukeun moal gitu. Tapi bukan hanya keinginan ya. Kalau ingin surga Firdaus, ini hadis ini bukan berlaku untuk Robiah Al-Aslami saja, untuk semua ini gitu. Rasulullah kan tidak ada ayah ustad atau itu ulah nepi ka ustad rek balik neangan senau dipake ku batur gitu. Saya aya sanana teh aya abdi ti payun cenah tok teuingin pisan. Abdi di Ciparai Pak leungit cenah sabeula. Poe duanana mah ka hartosnya cuma senang kulit sabelah gitu. Si abdi teh teuingin tapi aya kayak tenang Ustaz abdi baheula tong kitu cenah ieu leungit sabelah beda di masalahna piralian coba bengi Pak cik teh di luhur genteng nah Ustaz terang cenah aya lah nu aya apa genteng si horeng aya jamaah mun aya jelema dinya nu kasinggung ku Ustaz dina khutbahna tingali ieu sena ustad dia kita di dari sena urang dinya pan rawon gitu tingali sena ustad mun gitu nah ustad terang cenah kitu nya di mana deui atuh da cet pastieuna ge nu gampil mah alungkeun ka luhur gitu. Jadi sekarang
tidak bisa melayani Rasul, ya para nabi juga, para ulama itu adalah warasatul anbiya, walaupun nanti tingkatnya beda-beda sebab ulamanya juga beda-beda, itu ustadznya juga beda-beda. Tapi teng-tengin dongeng gentong itu. Tapi dongengnya dongeng nyata, emang kisah nyata. Jadi ustadznya keluar itu daerah Wetan, terus khutbah jam 4 teteh khutbah beres teh. Ustaz cenah tuangna, bari tuang, di dia cenah tuangna. Tong ieu cenah Ustaz, warung nu ieu. Tah ade bisanya kita pan ka ustaz mah kudu kitu. Warung nu ieu cenah Ustaz. Di dia mah raos sareng kumplit. Emang raos ieu teh Pak gitu. Urang teh keur kieu we eta mah zaman nu tadi teh ya. Ustaz mangga we nya abdi ti payun cenah gitu. Teuing-teuingeun dah. Teuing-teuingeun teh. Urang teh narosa sabaraheun gitu. Da apal tuh. Nya Bang bayarkeun gitu. Tapi aya deui nu kieu, weh, aya Ustaz Rahmat cenah gitu. Ustaz cenah, tah mah dibebas teh dia. Ustaz Rahmat cenah ya. Ustaz ku abdi cenah dibayarna. Cek abdi teh taroskeun heula ka tukang dagangna. Cek tukang dagang teh saha Ustaz Rahmat atos dibebaskeun cenah gitu. Itu tuh cenah gitu. Tapi nya sararae gitu seueuna mah eta mah kasus nu tadi we tah mah di Tasik. Aya di ustaz teh kitu nya ngorok sapu tangan kieu. Tong geus pada usaha itu gue. Nya rek ngorok ieu tah kitu ku sapu tangan. Ieu lah gitu ku abdi pada rek nyukot. Ieu ngadok eta. Tapi aya usaha kikituan hese eueuh teh biasa tah. Itu dalam rangka mendukung ilmunya. Kalau resep ke ustad ilmu beunang, kalau henteu sakumaha saena oge eta ilmu teh moal kacangking. Nah, jadi ilmu ya yang banyak dari hadis ini kita harus banyak sujud, dan ini juga bukan berlaku untuk seorang saja, untuk kita atau kita mau adil. Kita harus banyak membantu orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu harus dihormati seperti hanya malaikat menghormati Nabi Adam. Hari iblis mapan tengah hormat ke Adam teh lantaran ngerasa dirina senior geus ti heula cenah urang ieu teh dibere ilmu, ari Adam dibere ilmu. Jangan begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sangat bermanfaat atau sangat mudahn sebelum kita lanjutkan, sebab ke bawahnya itu tentang syarat rawatib ya, syarat rawatib itu sampai hadis ke 381 itu. Kalau tidak ada ya sampai di sini saja ya. Ya. Nah. Ya aya patarosanna teh ieu teh caket. Salat tahiyatul masjid sareng qoblana subuh. Ari qobla subuh mah setelah masuk itu tidak salat tahiyatul masjid setelah masuk waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat tahiyatul masjid. Tidak ada salat lagi ya setelah masuk waktu subuh. Ada 2 hadis dalam Bulughul Maram itu. Kayak orang pirarian. Kumaha Bu? Salah bagi perempuan saja, untuk siapapun asal melaksanakan kewajiban itu sudah masuk surga.
Kan masalahnya yang kita cari surga nu mana gitu, tipe sabaraha eta aya namanya. Bukan hanya sekedar punya rumah gitu. Kalau mau meningkat tipenya perbanyak salat sunat. Kalau ibu-ibu mah harus banyak sedekah. Kan tidak ada tahiyatul masjid. Nah, sebetulnya dengan mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak itu besar pahalanya. Tapi kalau sudah tidak ada urusan mah gitunya boleh ikut ke masjid. Mangga aya deui sakitu. Jadi banyak ladang pahala itu. Untuk sekedar masuk surga itu mudah. Hanya dengan kalimah la ilaha illallah bisa masuk surga. Atas Bu, rasanya begitu. Ya demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan semangat untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat sunat